Penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Jika Anda akan memulai sebuah bisnis, maka Anda butuh membuat rencana bisnis terlebih dahulu. Karena untuk memulai sebuah bisnis, tentu membutuhkan perencanaan yang matang. Menurut Wikipedia, rencana bisnis adalah pernyataan formal atas tujuan berdirinya sebuah bisnis, serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai, serta strategi atau rencana-rencana apa yang dia jalankan untuk mencapai tujuan tersebut, mencakup target jangka pendek, menengah, dan panjang. Penyusunan rencana bisnis. Yang pertama, apa sih bisnis yang dijalankan? Cari hal yang kamu enjoy untuk lakukan sehingga kedepannya tidak akan menjadi beban buat kamu. Contoh, jahit rumahan, maka yang harus kamu pastikan kalau kamu menguasai ilmu menjahit. Yang kedua, survei pasar dan tentukan target konsumen. Karena baju memiliki banyak jenis, maka kamu harus memutuskan apakah kamu ingin menjahit baju kasual atau formal. Untuk memutuskan jenis baju dan model baju seperti apa yang ingin kamu buat, maka kamu perlu menentukan target konsumen kamu. Apakah anak-anak, anak muda, dan orang dewasa, ataupun kamu ingin membuat jenis baju yang bisa menargetkan semua konsumen. Yang ketiga, berapa modal yang dibutuhkan? Kamu mau buka usahanya di rumah sendiri kah? Atau mau menyewa tempat? Itu juga harus dipikirkan. Perkiraan modal bisa dilakukan dengan perhitungan kasar terlebih dahulu. Kita buat bisnis jahit rumahan di rumah pribadi aja untuk lebih hemat uang sewa. Mesin jahit 2.500.000, meja mesin 500.000, bahan-bahan 500.000 seperti benang, jarum, kain meteran. Uang listrik 400.000, uang lain-lain 300.000. Maka modal yang dibutuhkan kurang lebih 4.200.000. Bilanglah modalnya kurang lebih 4-5 juta. Yang keempat, tentukan visi dan misi, target jangka pendek dan jangka panjang, dan melakukan analisis SWOT. Misi dari bisnis kamu ini adalah kamu ingin bisnis kamu bisa membantu orang lain dalam menyesuaikan selera pakaian mereka, bisa menciptakan pakaian yang sesuai dengan mereka. Visi kamu adalah kamu ingin membuka banyak cabang di daerah lain selain daerah kamu. Target jangka pendek kamu adalah dalam setahun ini, bisnis kamu ini bisa dikenal oleh masyarakat sekitar dan juga bisa memberikan keuntungan buat kamu. Target jangka panjang kamu adalah kamu ingin bisnis kamu ini membuka banyak cabang dan juga terkenal dengan pelayanannya yang baik, bisa memberikan menciptakan pakaian yang sesuai dengan selera masyarakat. Analisis SWOT dari bisnis kamu adalah strength, kekuatan, model desain kamu yang trendy, jahitan kamu yang bagus dan rapi, kamu bisa menyelesaikan pesanan sesuai dengan kesepakatan waktu bersama, kamu bisa memberikan pendapat, masukan tentang pakaian yang sesuai dengan konsumen kamu. Weakness, kelemahan, kecepatan waktu yang terbatas karena hanya menggunakan satu mesin, dan juga karena kamu hanya mengerjakannya sendiri tanpa ada karyawan, sehingga terkadang menjadi banyak deadline. Opportunity atau keuntungan, kamu asik diajak berdiskusi mengenai desain pakaian, kamu bisa memberikan masukan dan pendapat untuk konsumen kamu mengenai selera pakaian mereka, kamu bisa memberikan desain yang inovatif dan kreatif, harga yang kamu pasang lebih terjangkau dibandingkan usaha bisnis jahit rumahan lainnya, dan juga minimnya pesaing yang menggunakan konsep yang sama dengan kamu. Threat atau ancaman, harga bahan baku yang tidak bisa kita perkirakan, model dan desain pakaian yang zaman sekarang sangat cepat berubah mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita harus tetap up to date dan juga munculnya pesaing baru. 5. Tentukan media pemasaran. Jika zaman dulu memasarkan produk melalui radio, televisi, surat kabar, zaman sekarang sudah sangat mudah karena kita bisa mengiklankan produk melalui media sosial ataupun secara online, di mana lebih menguntungkan karena bisa menjangkau konsumen lebih luas dan bisa memperkenalkan bisnis kamu kepada konsumen yang luas. Memasarkan produk melalui media sosial atau secara online bisa membuat bisnis kamu lebih dikenal luas oleh masyarakat. Platform untuk memasarkan produk secara online sangat banyak, seperti Facebook, Instagram, marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, ataupun kamu bisa. Selain itu, kamu juga harus mengetahui bahwa membuka usaha bukan hanya sekedar rencana bisnis, tetapi harus memiliki izin usaha. Legalitas usaha itu penting jika usaha ingin berkembang dan naik ke kelas usaha. 1.
Akta pendirian usaha dibuat oleh notaris sebagai langkah awal untuk mendirikan perusahaan, baik firma, CV, ataupun PT. Akta pendirian usaha berisi nama badan usaha, modal, jenis bidang usaha, tempat kedudukan badan usaha, susunan pengurus, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. 2. NPWP badan usaha. Sebuah perusahaan memiliki kewajiban untuk mengurus pajaknya, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. NPWP juga menjadi salah satu dokumen wajib yang menjadi syarat ketika Anda ingin mengurus legalitas, seperti SIUP, rekening perusahaan, pengajuan modal ke bank, hingga kesempatan mendapatkan proyek bisnis dari perusahaan swasta maupun pemerintah. 3. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP merupakan surat izin yang dikeluarkan pemerintah daerah kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Untuk mengurus SIUP, Anda tidak perlu menunggu bisnis menjadi besar, karena pemerintah Indonesia sudah memberikan kebijakan yang mengatur bahwa setiap perusahaan, persekutuan, maupun perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib melakukan pengurusan SIUP yang dikeluarkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. 4. Surat keterangan domisili perusahaan (SKDP). SKDP sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki domisili di alamat yang tertera dalam SKDP dokumen. Ini hanya dapat dilakukan ketika Anda memiliki akta perusahaan. Tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP adalah dokumen pengesahan yang menyatakan bahwa suatu usaha telah melakukan kewajiban pendaftaran perusahaan. Berdasarkan pasal 26, TDP diubah dengan nomor induk berusaha atau NIB. Artinya, jika Anda telah memiliki NIB yang diurus melalui sistem OSS, Anda secara otomatis telah memperoleh TDP karena NIB berlaku sebagai pengesahan TDP. Namun dikarenakan masih dalam masa transisi, masih ada pemerintah daerah yang menerbitkan TDP bagi perusahaan, meskipun TDP sudah digantikan dengan NIB. Merek dagang. Pendaftaran merek dagang di Indonesia bersifat first to file, artinya pihak yang paling cepat mendaftarkan mereknya akan memiliki kemungkinan paling besar diakui sebagai pemilik merek tersebut. Jadi meskipun Anda telah memiliki suatu merek dagang terlebih dahulu, namun jika ternyata ada pihak lain yang telah mendaftarkan merek dagang yang sama, maka pihak tersebut akan diakui sebagai pemilik yang sah atas merek dagang tersebut. Nah, kalau untuk usaha jahit rumahan yang masih disebut sebagai usaha kecil-kecilan, maka kamu hanya perlu membutuhkan nama usaha, merek, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, yaitu surat izin diberikan kepada suatu badan usaha yang dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Jadi, jika di kemudian hari terjadi sengketa, maka SIUP dapat dijadikan sebagai pegangan legalitasnya. Dengan memiliki SIUP, maka seorang pengusaha dapat dimudahkan ketika melakukan peminjaman modal ke bank atau koperasi. IUMK, izin usaha mikro dan kecil, yaitu tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam suatu lembaran surat izin usaha mikro dan kecil.